Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Rafa dengan NIM 231053 2022. Dan saya Sofiatul Fadila dengan NIM 2310532074. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang jasa perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis biaya produksi. Yang A, biaya produksi jangka pendek. Pertama ada biaya tetap atau TFC, yaitu biaya yang dikeluarkan besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Yang kedua, biaya variabel atau TVC, yaitu biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Yang ketiga, biaya total atau TC, adalah total dari biaya tetap ditambah dengan total dari biaya variabel, dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah TVC. 4. Biaya tetap rata-rata atau AFC, adalah biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output yang dihasilkan, dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Yang kelima, biaya variabel rata-rata atau AVC, yaitu semua biaya yang dibebankan pada setiap unit output selain biaya tetap, dengan rumus AVC sama dengan TVC per Q. Yang keenam, biaya total rata-rata atau ATC, yaitu biaya produksi dari setiap unit produksi atau output yang dihasilkan, dengan rumus ATC sama dengan TC per Q atau ATC sama dengan AFC ditambah AVC. Yang ketujuh, margin cost atau MC, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit, dengan rumus MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan delta TVC per delta Q. Nah, yang B ada biaya produksi jangka panjang. Biaya jangka panjang adalah biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, atau semua faktor produksi bersifat berubah. Teori pasar. Secara sederhana, pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan menurut teori ekonomi, pasar adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan dan tempat terjadinya harga keseimbangan. Bentuk-bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, tetapi masing-masingnya tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli. Yang ketiga, setiap penjual atau pembeli sebagai pengambil harga atau price taker. Yang keempat, komoditas yang diperjualbelikan homogen atau serupa. Yang kelima, setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar atau free entry and exit. Yang keenam, setiap produksi bebas bergerak kemanapun. Dan yang ketujuh, perfect knowledge atau penjual dan pembeli sudah mempunyai pengetahuan yang sempurna terhadap pasar. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu pasar sayur dan buah. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu pasar memiliki unsur persaingan atau monopoli. Hanya terdapat satu pengusaha atau perusahaan tunggal yang bebas menentukan harga dan tidak ada substitusi sempurna. Tidak ada komoditas pengganti yang mirip, dan penjual sebagai price setter dan pembeli sebagai price taker. Contoh dari pasar monopoli yaitu perusahaan Pertamina. Yang ketiga, pasar monopsoni. Pasar monopsoni yaitu suatu pasar yang terdapat hanya satu pembeli atau pembeli tunggal. Contoh pasar monopsoni yaitu produsen coklat atau peternakan susu sapi. Yang keempat, pasar oligopoli, yaitu satu bentuk pasar di mana hanya ada terdapat beberapa penjual dengan barang identik yang diproduksinya, tetapi sulit untuk dibedakan. Contohnya yaitu industri rokok. Yang kelima, pasar oligopsoni, yaitu satu pasar di mana terdapat beberapa pembeli yang di mana masing-masing pembeli tersebut cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang akan dibelinya. Contoh dari pasar oligopsoni yaitu pasar wortel dari desa yang dibawa ke kota. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.